Sembilan naga, mitos atau memang beneran ada? Sobat Tempo, kamu pernah nggak dengar istilah sembilan naga? Katanya sih, nama ini merujuk ke daftar 9 pengusaha terkaya yang menguasai perekonomian Indonesia dan dekat dengan pemerintah sejak Orde Baru. Tapi, tahu nggak kamu kalau sebetulnya di tahun 90-an ada juga istilah The Gang of Nine alias Geng 9, yang isinya sekelompok orang yang menguasai banyak lini bisnis seperti judi, properti, dan otomotif. Dua nama pengusaha terkenal, Tommy Winata dan Sugianto Kusuma alias Aguan disebut menjadi Godfather Gangs of Nine ini. Siapa saja anggota Gang of Nine itu? Dan inilah Putar balik. nama Gang of Nine yang kemudian dikaitkan dengan 9 naga muncul dari almarhum Anton Medan, mantan perampok dan bandar judi di era 1970-an, yang kemudian bertobat dan menjadi mubalik di tahun 90-an. Anton menceritakan soal Geng 9 ini kepada Tempo, yang kemudian dituliskan dalam laporan investigasi berjudul Tommy Winata, Anatomi Kolusi Pengusaha Militer yang terbit pada 6 Juni 1999. Artikel ini menceritakan kisah Tommy Winata, salah satu nama yang disebut sebagai anggota Gang of Nine. Waktu itu nama Tommy mencuat karena dicekal Kejaksaan Agung, yang sedang memeriksa kasus pengambil alihan Bank Arta Prima. Dalam kasus ini, Tommy diduga memperoleh fasilitas dari Bank Indonesia secara tak wajar. Selain nama Tommy Winata, 8 nama lain yang disebut oleh Anton Medan sebagai anggota Geng 9 adalah Yoris Raweyai, Arif Prihatna, Edi Winata, Wiharyadi Kumala, Aris Sigit, Iwan Cahyadi Karsa, Joni Kusuma, dan terakhir, siapa lagi kalau bukan Sugianto Kusuma alias Aguan. Nah, daftar orang yang disebut anggota Geng 9 ini berbeda dengan daftar 9 Taipan Indonesia yang kerap disebut sebagai 9 naga. Nggak jelas siapa yang pertama kali menyebut mereka. Tapi memang ada anggota Geng 9 yang juga masuk daftar 9 naga. Para pengusaha yang sering disebut bagian dari 9 naga adalah Robert Budi Hartono, pemilik grup Jarum, Rusdi Kirana, pemilik grup Lion Air, Edwin Suryajaya, petinggi grup Astra, Sofyan Wanandi, pemilik grup Santini, Jacob Sutoyo, petinggi grup Desit, James Riyadi, petinggi grup Lipo, lalu ada Antoni Salim, petinggi grup Salim, Gatot Sri Tahir, pendiri grup Mayapada, serta 2 pengusaha yang juga disebut bagian dari Geng 9, yakni Aguan, pendiri grup Agung Sedayu, dan Tommy Winata, pendiri grup Artagraha. Di putar balik kali ini, kita akan bahas satu persatu soal sosok anggota Gang of Nine. Sosok pertama adalah Aguan. Pemilik raksasa properti Agung Sedayu ini disebut-sebut sebagai Godfather, alias sosok yang paling dianggap senior di Geng 9. Bidang bisnis Aguan kini terentang dari properti sampai perhotelan. Tapi di luar bisnis itu, Aguan pernah merambah sektor otomotif dan perbankan. Pengusaha minyak, gas bumi, dan pertambangan Edi Yosvi dalam laporan Tempo edisi 16 Februari 2015 bercerita, Aguan juga pernah menggandeng perusahaan asal Korea Selatan untuk berbisnis mobil. Kongsi antara Aguan dan produsen otomotif Korea Selatan, Kia, membuat mobil Kia Carnival dan Carens bisa mengaspal di Indonesia. Adapun masuknya Aguan ke bidang perbankan dilatari hubungannya dengan Taipan Tommy Winata. Aguan kini tercatat sebagai wakil komisaris utama Bank Artagraha, salah satu unit bisnis Tommy. Pekan lalu, 8 Desember 2024, Tempo menerbitkan edisi berjudul Aguan Bicara yang isinya menceritakan kiprah pengusaha kelahiran Palembang yang kini berusia 73 tahun itu. Di edisi ini, Aguan berbicara soal keterlibatannya dalam berbagai proyek pemerintah, seperti pembangunan ibu kota Nusantara, proyek 3 juta rumah, dan yang sedang hangat dibicarakan, proyek Pantai Indah Kapuk II, yang salah satu wilayahnya menjadi lokasi proyek strategis nasional.
Nama Aguan mulai dikenal orang di era 1970-an, ketika ia dituduh terlibat penyelundupan barang elektronik lewat Palembang. Aguan mulanya adalah importir. Dulu apa saja saya impor, asal jadi uang. Ujarnya dalam wawancara dengan Tempo pada 26 November 2024. Di era 1990-an, bisnis properti Aguan mulai moncer ketika ia berkongsi bersama konglomerat Trihatma Kusuma Haliman, pemilik Agung Podomoro Group. Mereka menggarap proyek properti seperti kawasan Kelapa Gading dan Mangga 2 Square. Dalam sebuah wawancara pada 2016, Trihatma menyebut Aguan sebagai mitra bisnis terbaiknya. "He's my best partner," kata Trihatma. Ada cerita menarik soal kenapa Aguan memilih Agung Sedayu untuk nama perusahaannya. Agung Sedayu adalah tokoh pendekar silat dalam cerita Api di Bukit Menoreh karya S.H. Mintarja. Aguan merasa cocok dengan nama itu karena pelafalan Agung mirip dengan sapaannya Aguan. Pada dekade 1990-an dan 2000-an awal, nama Aguan jarang muncul dalam pemberitaan. Tapi nama dia mulai banyak dibicarakan ketika anak usaha Agung Sedayu PT Kapuk Naga Indah menggarap proyek 5 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta. Perusahaan ini awalnya dimiliki oleh taipan lain, Antoni Salim, pemilik Salim Group. Namun pada 1998, Kapuk Naga Indah kesulitan pembiayaan akibat krisis ekonomi. Salim lalu mengajak Aguan menanamkan modal di Kapuk Naga Indah. Sampai akhirnya mengambil alih saham mayoritas perusahaan itu. Dalam proyek reklamasi, selain kontroversi pendirian bangunan, nama Wakil Ketua Yayasan Buddha Suci Indonesia ini juga sempat terseret dalam kasus suap reklamasi pada 2016. Dalam laporan Tempo berjudul 3 Relasi Suap Reklamasi yang terbit pada 11 April 2016, Aguan disebut membicarakan kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan 15% dengan Suni Tanuwijaya, anggota staf Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aguan disebut meminta kontribusi tambahan itu diturunkan menjadi 5%. Gara-gara perkara ini, Aguan sempat dicegah berpergian ke luar negeri. Di era pemerintahan Jokowi, terutama di periode keduanya, nama Aguan kembali mencuat karena ia menggelontorkan banyak investasi di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di proyek ini, Aguan menghimpun banyak pengusaha tanah air dan membentuk konsorsium Nusantara. Bersama para pengusaha, Aguan membangun sejumlah proyek seperti Hotel Bintang 5, Swisstel Nusantara, Botanical Garden, dan beberapa rencana proyek lain seperti mal dan kawasan komersil lainnya. Aguan menjelaskan, ia mau berinvestasi di KN karena merupakan perintah Presiden. Kami mesti menjaga wajah Presiden. Kami mesti menghadapi investor luar negeri. Kami diminta mengerjakan dalam 9 bulan dan proyeknya harus jadi. Kami babak belur, ujar Aguan. Peran besar Aguan di IKN inilah yang kemudian ditengarai membuat pemerintah akhirnya memberikan status proyek strategis nasional buat salah satu kawasan di Pantai Indah Kapuk 2, salah satu proyek ambisius Aguan di Pantai Utara, Tangerang. Belakangan, kawasan ini dianggap bermasalah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang karena belum memenuhi sejumlah ketentuan dan dibangun di kawasan hutan lindung. Dalam wawancara dengan Tempo, Aguan mengatakan bahwa pemberian status PSN untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 tidak ada kaitannya dengan investasi di IKN. Lalu status itu juga tak diberikan untuk seluruh kawasan di Pantai Indah Kapuk 2, melainkan hanya di area yang masih berstatus tanah pemerintah. Saya tidak bekerja di KN, lalu baru menggarap PIK. Jangan asal bunyi, kata Aguan. Di pemerintahan Prabowo, selain kontroversi soal proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2,
nama Aguan kembali muncul di banyak pemberitaan. Kali ini, ia dilibatkan dalam proyek pembangunan rumah gratis, bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pada November lalu, Aguan menghadiri peletakan batu pertama proyek pembangunan 250 unit rumah gratis di Teluk Naga, Tangerang. Ia menjadi sponsor utama proyek yang dibangun di atas lahan milik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Marwarar juga ikut tergabung dalam konsorsium Nusantara yang berinvestasi di IKN. Keterlibatan Aguan dalam proyek penyediaan 3 juta rumah masuk skema pembiayaan kreatif dan alternatif, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Dana untuk membangun rumah murah itu berasal dari perusahaan Aguan, PT Pantai Indah Kapuk II Tbk atau PANI. Jumlah totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Aguan mengaku menyorongkan diri untuk berkontribusi dalam program 3 juta rumah itu. Dia mengklaim punya pengalaman ketika menyediakan hunian gratis melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Kerja seperti ini buat kami tidak asing. 10 tahun lalu sudah kami jalani, kata Aguan. Bersama Yayasan Buddha Suci, Aguan memang telah mendirikan beberapa rumah susun. Salah satunya, Rumah Susun Cinta Kasih Suci di Muara Angke, Jakarta Utara. Lalu, benarkah Aguan adalah godfather dari Geng 9 yang kemudian juga disebut-sebut sebagai kelompok 9 naga? Nama Aguan dikaitkan dengan kelompok ini karena relasinya dengan Tommy Winata. Tapi Aguan berkilah. Dia bukan bagian dari 9 naga. Kami ini cuma cacing, ujarnya. Menurut Aguan, orang tak akan berani membulinya jika ia benar-benar bagian dari kelompok konglomerat itu. Komentar Tommy Winata mirip ketika ditanyai tentang 9 naga dalam wawancara dengan Tempo pada 7 September 2023. Saya tak pernah terpikir, mungkin salah satu cacing, kata bos Arta Graha Group itu. Adapun dalam wawancara dengan Tempo pada 99, Tommy Winata pernah menyebut Aguan adalah mentor bisnisnya. Pak Aguan adalah senior saya. Beberapa keputusan bisnis penting selalu saya konsultasikan kepadanya, kata Tommy. Nah, bagaimana cerita soal Tommy Winata dan orang-orang yang disebut anggota Geng 9 lainnya? Kita akan membahas mereka di Putar Balik episode berikutnya. Dan kalau kamu mau baca lebih lengkap cerita soal Aguan, Sobat Tempo bisa cek di edisi mingguan tanggal 8 Desember 2024, hanya di situs tempo.co. Buat kalian ingin baca versi cetaknya, kalian bisa beli di majalah Tempo Official Store di Marketplace. Nantikan kisah selanjutnya mengenai anggota Geng 9 lainnya hanya di YouTube Tempo.co dan Spotify Putar Balik.